Bang, tolong dong ajarin trading kripto paling dasar untuk pemula yang aman. Thanks. Nah, oke ya guys, ini jadi kita mau coba share gimana sih cara trading kripto ya yang paling dasar untuk para pemula tentunya. Nah, pastikan teman-teman simak video ini karena aku mau share hal-hal dasar yang teman-teman minimal lah ngerti gitu untuk bisa mulai trading kripto dengan aman. Oke teman-teman, langsung aja kita gas. Oke guys, langsung aja ya. Ini langsung aku buka platform exchange atau tempat tradingnya teman-teman. Ini menggunakan aplikasi BitNasdaq ya teman-teman ya. Kenapa BitNasdaq? Karena aplikasi ini tuh bukan hanya sekedar trading yang seperti kita mau share, tetapi di BitNasdaq ini kamu juga bisa mining atau nambang kripto guys. Di sini ya semua pakai modal ya guys, baik kamu mau trading atau mining. Kalau mining sih cuman modalnya $10 aja. Nah, kali ini aku mau share kepada teman-teman semuanya untuk gimana sih cara trading ya bagi pemula, dan ini aku langsung buka di handphone biar teman-teman itu juga mudah ya. Jadi hal pertama ya, teman-teman tuh setelah bikin akun harus menyelesaikan proses KYC atau verifikasi menggunakan KTP dan selfie. Kalau udah, teman-teman tuh harus melakukan deposit ya. Untuk panduan deposit di BitNasdaq juga sudah aku sertakan. Teman-teman bisa langsung ikuti panduannya untuk deposit di BitNasdaq, karena BitNasdaq ini kan platform luar negeri guys, jadi kamu belum bisa langsung transfer dari Bank Indonesia atau menggunakan e-wallet dari Indonesia. Jadi kamu menggunakan platform lain untuk depositnya guys. Tetapi di sini ya menariknya itu tadi ya, karena ada miningnya dan ada beberapa fitur lainnya juga. Nah, setelah kamu anggap saja berhasil deposit ya, nanti kalau kamu habis verifikasi menyelesaikan KYC, kamu juga akan langsung dapat rewardnya itu senilai $50 guys, atau 50 USDT, di mana teman-teman ya perlu diingat reward yang ada di sini 50 USDT ini teman-teman itu hanya bisa digunakan untuk trading guys ya, trading saja. Jadi kamu nggak bisa untuk tarik ya atau di withdraw $50 ini, tetapi digunakan untuk trading, dan ini untuk membantu teman-teman mengurangi biaya fee atau biaya adminnya si exchange ini guys, karena biasanya orang trading itu akan habis duitnya dari trading fee ini guys ya, seperti itu. Nah, jadi $50 ini bisa teman-teman klaim setelah melakukan KYC, nanti teman-teman bisa trading dan dapat potongan diskon untuk trading fee-nya. Oke, langsung aja nih guys. Jadi kalau teman-teman pertama untuk pemula yang belum ngerti sama sekali dengan trading di kripto guys, kamu bisa pilih beberapa konsep trading ya. Di sini tuh ada dua guys. Kalau kamu gunakan aplikasi BitNasdaq, di bagian bawah kan ada trade ya, kayak gini. Nah, trade yang ada di sini nih guys, itu adalah trade atau trading spot ya, trading spot. Nah, kalau teman-teman untuk pemula saranku sih pakainya yang spot ya. Kenapa? Nanti aku jelaskan. Nah, selanjutnya yang kedua di sini tuh ada future ya. Future kayak gini guys, atau perpetual gitu ya, trading. Nah, kalau perpetual ini ceritanya teman-teman tuh juga trading juga sama menggunakan aset misalnya Bitcoin kayak gitu. Tapi bedanya di sini tuh sebenarnya teman-teman itu membeli kontraknya saja. Artinya teman-teman tidak membeli barangnya ya. Dan yang rame biasanya di sosmed-sosmed itu adalah yang trading future ini guys. Nah, jadi sebenarnya perbedaan dari trading spot dan juga trading future itu dari konsepnya guys. Kalau spot itu ceritanya kamu benar-benar beli Bitcoin ya, dan cara untungnya dari spot itu adalah ketika kamu membelinya lebih murah, misalnya ini di harga 87.050, sekian ini guys Bitcoin, dan sekarang naik di harga 92.131 sekian ini guys. Artinya kamu mendapat keuntungan ketika harga Bitcoin itu naik. Jadi kalau harganya naik aja kamu untung ya, karena kamu belinya murah, jualnya waktu mahal kayak gitu kan. Tapi beda kalau sistem future. Future itu adalah konsepnya ya membeli kontraknya saja guys. Jadi kamu sebenarnya tidak membeli koinnya ya, kamu hanya memprediksi apakah Bitcoin itu bakalan naik atau bakalan turun. Jadi misalnya sekarang ini posisinya sekarang seperti ini guys ya, seperti ini. Maka kamu bisa memprediksi gitu, apakah habis ini berapa jam ke depan atau satu hari ke depan Bitcoin itu bakalan naik atau turun. Kalau kamu yakin bahwasanya Bitcoin akan naik, maka biasanya kamu akan memilihnya itu long ya, long. Kalau kamu yakin Bitcoin akan turun, kamu akan pilihnya short kayak gitu. Jadi kalau misal kamu pilihnya long tapi faktanya Bitcoinnya malah turun, artinya kamu minus guys. Tapi kalau kamu pilihnya short ya, tapi faktanya Bitcoin malah naik harganya, berarti kamu juga minus ya. Jadi konsepnya kalau kamu memprediksinya naik dan hasilnya naik, kamu cuan. Tapi kalau berlawanan arah ya, prediksimu naik tapi faktanya Bitcoin turun, artinya kamu rugi kayak gitu. Nah, jadi dia bisa dua arah lah ya. Selama tebakanmu benar, mau Bitcoin turun atau Bitcoin
naik ya, selama prediksimu itu benar, artinya kamu bisa cuan. Nah, bedanya di situ. Dan biasanya untuk nyamen future itu ada namanya leverage ya. Leverage itu pengalinya di sini, guys. Jadi kayak semacam apa ya? Kamu tuh bisa berhutang ya. Berhutang kayak gitu, biasanya misal kamu modalmu $100 dengan kamu pilih 2x, artinya kemampuan belimu tuh setara ya. Dikaliin 2, guys, $200 kayak gitu. Cuman ya di sini penuh dengan resiko, makanya kalau di future itu wajib ada settingan namanya take profit and stop loss ya. Kayak gitu, guys. Jadi kamu harus setting TP dan SL kayak gitu biasanya ya. Oke lah, tapi kita nggak akan bahas future lebih jauh, kita akan coba dulu bahas yang spot saja, guys. Nah, kenapa kok aku rekomendasiin spot untuk para pemula yang ingin trading ya, masih awal-awal? Kenapa ya? Salah satunya itu tadi, guys, ketika kamu membeli sebuah koin, misalnya koin Bitcoin ini, guys ya. Misalnya kamu membeli Bitcoin seperti ini, guys. Kalaupun harganya turun, guys, sebenarnya kan kamu sudah memiliki Bitcoinnya. Jadi yang turun tuh cuma nilainya, tapi tokennya ada. Ya, misal kamu ngebeli Bitcoin ya di harga sini deh, di harga pas 107.500 ini, guys. Terus turun kan? Ya, turun, misal kamu beli 1 Bitcoin di sini. Nah, terus tiba-tiba harganya turun nih. Maka 1 Bitcoinmu akan turun senilai ini, misalnya di 80.636 ini, guys. Tapi kamu masih tetap memiliki 1 Bitcoin gitu kan. Nah, itulah alasannya kenapa kalau spot itu amannya ya kayak gitu. Kalaupun nilai dolarmu tuh turun karena ya si koinnya lagi murah, lagi turun harganya, tapi kamu masih pegang 1 Bitcoinnya. Itulah alasannya kenapa aku lebih recommended buat para pemula itu tradingnya spot. Bahkan aku sendiri, guys, tradingku tuh trading spot mayoritas ya. Jadi aku hari-hari itu mainnya spot, bukan main future. Nah, future tuh lebih ke hiburan aja, dan aku nggak alokasikan danaku banyak di future, guys, tapi lebih ke spot kayak gitu. Nah, dan saranku juga nih, guys, kalau dari pengalaman aku pribadi nih ya, kenapa sih kalau trading tuh aku lebih pilihnya Bitcoin? Ya, karena aku lebih yakin kalau Bitcoin itu lebih stabil gitu ketimbang altcoin. Altcoin itu misalnya koin-koin selain Bitcoin, misalnya Ethereum ya, BNB ya, Solana, XRP, TRX dan macam-macam ini, apalagi yang kayak meme coin ya, kayak Trump gini-gini ya, Doge ya, yang lain-lain itu, guys. Meme coin itu menurutku itu lebih beresiko, guys. Ya, apalagi harganya turun gitu ya. Karena apa? Dari semua kripto di sini, guys, sebenarnya tuh ngikut apa kata Bitcoin. Kalau Bitcoin turun, yang lainnya juga ikutan turun, guys. Nah, oke ya, jadi itu dasarnya paling singkat. Nah, sekarang kita coba langsung ke bagian chartnya aja. Ini pakai handphone ya. Teman-teman pastikan cek ya di sini, guys. Kamu pilih dulu asetnya. Ya, kamu pilih dulu di sini misalnya BTC. Oke, BTC USD itu udah kan. Kamu terus pilih di sini ada kayak semacam gambar candle ini atau lilinnya ini, guys. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini ya, guys. Nah, biar enak kita perbesar aja, guys, kayak gini. Nah, jadi ini langsung mode landscape ya, guys. Ini di aplikasi handphone ya. Nah, selanjutnya nih, guys ya. Menurutku kalau teman-teman baru aja join kayak gini, yang pertama tuh harus setting time frame ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau setting time frame biasanya kalau aku kan mainnya jangka panjang, guys. Aku biasanya pilihnya 1D kayak gini. Jadi memang untuk trading jangka panjang ya, kayak gitu. Misalnya untuk 1 hari, 1 minggu gitu kan. Kita ngeliat harga tuh pertumbuhan per hari. Cuman kalau teman-teman pengen jangka menengah, biasanya di 1H atau 4H. Ini artinya 4 jam. Atau 1 jam gitu, per 1 jam ini ya. Nah, kayak gitu, guys. Cuman ya, guys, kalau kamu trading yang dengan time frame kecil kayak gini, itu menurutku lebih sulit karena banyak pergerakan liar atau noise ya disebutnya kayak gitu. Artinya harga tuh bisa naik turun dengan seketika, guys. Karena memang dalam waktu singkat tuh banyak orang yang mainin ya, naik turun kayak gitu, guys, buy atau sell kayak gitu. Nah, saranku sih amannya ya di 1H atau 4H lah. Ini cuman ya lebih slow ya, teman-teman harus sabar kayak gitu. Kalau aku sih biasanya mainnya di 1D ya. Ya, 1 hari kayak gitu. Nah, ini time frame teman-teman tinggal rubah-rubah sendiri. Kemudian di sini ada beberapa indikator ya, guys. Indikatornya tuh apa? Misalnya ini ya, MA, kalau kita klik kan hilang tuh ya, bersih kayak gini. Nah, kita cek kayak gini. Nah, ini yang garis ini, guys. Ini namanya moving average ya. Di sini kan ada tulisannya nih ya. Yang warna pink, ini yang warna pink ini, MA5, artinya itu adalah pergerakan harga ya, rata-rata selama 5 hari, guys. Ya, ini kayak gini. Terus di sini ada yang warna merah marun, ini ada MA10. Artinya ini pergerakan harga rata-rata selama 10 hari terakhir ya, guys. Kemudian ada MA30, artinya ini pergerakan harga rata-rata selama 30 hari, guys, ya, 30 hari terakhir lah. Nah, biasanya nih, guys ya, biasanya kayak gitu.
Kalau yang MA5 atau MA10 ini sudah mulai bersinggungan atau bertemu dengan si MA30 dari bawah ke atas, artinya itu identiknya biasanya akan naik guys, akan naik kayak gitu ya. Begitu juga ya sebaliknya, kalau yang MA5 atau MA10 ini memotong garis MA30 ini guys, turun gitu dari atas ke bawah, artinya biasanya mau turun ya. Kita cek dulu di sini deh. Ya kan, ada MA5 dan MA10 ini bersinggungan terus motong ya, motong yang MA ini 30 ini guys. Maka harganya juga turun ya. Nah, itulah fungsinya si MA ya guys, atau moving average kayak gitu. Kemudian di sini ada ball, ini namanya Bollinger Band. Nah, di sini kamu di Bollinger Band ini yang warna ini guys, yang warna ungu, yang atas itu artinya harga pernah tertingginya sekian ini, yang hijau ini harga terendahnya sekian, dan yang kuning ini harga rata-rata guys. Dan kamu perhatikan ya, semakin dia gembung gitu, artinya tuh yang trading banyak guys ya. Yang trading tuh volume tradingnya tuh gede gitu, artinya banyak orang sedang trading. Jadi perputaran uang lagi gede. Cuman kalau tipis kayak gini biasanya perputaran uangnya lagi tipis, jadi yang trading sedikit guys kayak gitu. Itu biasanya aku ngelihatnya seperti itu guys. Ini Bollinger Band ini juga penting. Kemudian volume ya, sama guys, volume di sini itu artinya ya sama kayak yang aku bilang tadi. Ini kan ada MA5 ya, sekian MA10, ini ada volume ya. Angka di sini itu adalah volume ya guys, volumenya kayak gitu. Volume dari perdagangan di hari ini gitu misalnya. Terus selain volume di sini ada yang penting lagi itu ada namanya MACD ya di sini guys. Ini juga sama ya guys. Ya, kalau kamu perhatikan ya, ketika ya, ini kamu perhatikan, ketika harga ini garis yang kuning ini mulai nabrak ya, mulai nabrak yang garis hijau ya, nabrak garis MACD ini guys ya, maka itu biasanya akan naik. Tapi sebaliknya ya, kalau misal kita perbesar sedikit deh. Nah, misalnya ini guys ya, kalau misalnya yang kuning mulai nabrak yang hijau ini guys, atau yang apa ini, warna hijau lah ya, yang dia ini guys, artinya biasanya mau turun guys. Nah, itu biasanya indikatornya kayak gitu sih, cara gampangnya ya kayak gitu. Nah, dan satu lagi yang menurutku RSI ini juga penting guys. Nah, ini sebagai indikator kamu bahwasanya harganya tuh mau naik atau mau turun tuh lihatnya dari sini guys. Di sini tuh ada angka, sebenarnya ada angka 0 sampai angka 100 guys. Tapi ya kita anggapnya pukul rata-rata aja lah di sini ya, garis tengahnya itu kan berarti 50 ya, tengah-tengahnya kayak gitu. Nah, kalau ya kamu perhatikan di garis di sini, ini misal ke bawah gini ya. Kalau ini udah mendekati di bawah, ini kan pernah di 4,63 kan. Berarti ini sekitar ya anggapnya di angka 4 inilah. Biasanya kalau RSI itu menunjukkan ya di bawah 30 guys, itu tandanya biasanya sudah oversell kan. Nah, orang-orang itu guys, itu sudah identiknya secara psikologis itu biasanya akan buy. Nah, kalau artinya kalau sudah mau buy, berarti harganya kemungkinan akan naik guys, kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya ini indikator RSI ini guys, udah mendekati atau di atasnya 70 ya, angka 70. Itu hati-hati karena biasanya itu sudah mendekati, orang-orang itu sudah overbought ya. Artinya sudah kebanyakan yang ngebeli. Identiknya kalau harganya sudah naik kayak gini, contoh ya. Di sini ini kan naik nih. Ya, teng di sini, kemudian identiknya orang tuh pengen take profit atau pengen ngejual karena dia mau ngambil untung guys. Nah, biasanya kalau udah di atas 70 itu udah tanda-tanda sebentar lagi mau turun kayak gitu. Tapi kalau udah 30 ya di bawah artinya itu biasanya akan naik. Jadi ini cocok banget ketika kamu spot ya. Kamu udah deketin 30 RSI, kamu siap-siap beli, kamu tunggu biasanya ada kenaikan kayak gitu. Biasanya seperti itu guys. Tapi perlu diingat ya, indikator tuh bukan acuan fix ya. Bukan acuan pasti, tapi sebagai indikator kita untuk melihat apakah harganya akan naik atau turun. Gitu aja sih simpelnya ya. Untuk yang lainnya teman bisa pelajari, tapi setidaknya itu tadi guys, moving average ya, Bollinger Band ini penting, volume sama MACD, dan yang terakhir itu RSI ya. Ini yang menurutku harus teman-teman pahami ya dari indikator. Nah, oke guys, selanjutnya kita mau coba beli ya guys. Kita cek dulu. Belinya juga simple guys. Ini kan di 92 ya guys. Nah, teman-teman kalau daripada bingung ya beli kripto, sebaiknya teman prediksi harga bawahnya tuh di angka berapa. Jadi aku punya standar nih guys untuk trading spotku khusus yang Bitcoin ya. Jadi misal harga Bitcoin itu masih di bawah 100.000 US dollar, aku masih berani beli guys. Ya, masih berani beli. Tetapi kalau harganya sudah di atas ya aku mulai belinya sedikit-sedikit kayak gitu. Apalagi ya
kalau harganya itu di bawah 80.000, misalnya 75 kayak gitu, wah aku lebih seneng guys, itu aku akan beli lebih banyak Bitcoin kayak gitu. Dan aku juga sudah punya standar, setidaknya aku mulai take profit atau mulai ngejual Bitcoinku beberapa itu ketika harganya sudah di atas 120.000. Tapi aku nggak jual semua, karena konsepku itu ngejual itu hanya take profit, habis itu keuntungan dari jualan tadi aku belikan Bitcoin lagi. Jadi konsepnya cuma mau nabung Bitcoin kayak gitu guys. Nah, jadi kalau kamu langsung mau trading, simpelnya ya langsung buy aja di sini guys. Amannya kamu pilih itu pakai harga limit ya, pakai limit, karena di sini tuh ada limit, ada market, ada trigger. Trigger tuh berarti ada pemicu. Pemicunya otomatis belinya berdasarkan apa? Itu ada guys. Nah, kalau aku lebih suka pakai limit order kayak gini. Nah, di sini kan harganya sekarang di 92.100 sekian ya, aku biasanya setting aja kayak gitu, misalnya di harga berapa deh, 85 gitu misalnya. Nah 85, nah selanjutnya kita tinggal beli aja guys, kita tarik aja kayak gini sesuai saldo yang teman-teman punya ya. Di sini aku kebetulan adanya $8 nih yang tersedia di akun tradingku ya, kayak gini guys. Kemudian ya udah, setelah kayak gini tinggal aku klik buy aja guys, buy BTC kayak gini guys. Tuh. Nah, udah kan? Jadi di sini aku udah melakukan proses pembelian nih guys. BTC pada harga 85.000 USDT. Dan ini juga token BNK atau tokennya si BitNasdaq ini aku juga sudah setting beli loh guys. Ini di harga 0,005 ya, senilai $8 juga guys. Jadi aku tuh mempercepat pendapatanku tuh dari trading kayak gini, dan aku tradingnya spot ya. Nah, nanti kalau aku sudah punya token-token Bitcoin misalnya, aku juga bisa set jual guys. Kayak gini misalnya aku punya berapa BTC nih, misalnya kayak gini ya, kayak gini semua aja kayak gini ya, ketika harganya Bitcoin berapa, misalnya kita setting aja ketika harga Bitcoin 125.000 misalnya, nanti akan otomatis jual semua Bitcoin yang ada di sini guys ya, kayak gitu. Kita settingnya limit juga, terus sell BTC. Nah ternyata ini kan minimum $1 guys, karena ini cuma contoh ya, jadi nggak bisa. Nah misalnya aku punya BTC senilai minimal $1, itu bisa aku jual dengan set harga 125.000 USDT ini guys. Nah, jadi konsep simpelnya ya itu tadi, beli murah, misalnya kamu bisa beli di harga 80-an ini, 87.000 misalnya, dan nanti ketika harganya udah naik kayak gitu kan kamu sudah ngambil profit guys. Jadi memang sesimpel itu aja gitu. Trading kripto itu sebenarnya kayak gini, ini untuk yang spot ya guys. Tapi perlu diingat teman-teman juga jangan mudah panik ya, karena kebanyakan trader pemula itu mudah panik ya, udah ngeliat merah dikit dia ikutan ngejual, padahal temen tuh harus lihat grafiknya ya guys. Atau misal satu hari ini kurang mantap, kamu bisa cek lagi ya, 1W artinya 1 minggu per week ya, jadi satu candle ini mewakili 1 minggu nih pergerakan harga per minggu guys. Ini kan pernah ATH di 126.200 ya Bitcoin, dan sekarang pernah turun di harga 80.636 nih guys. Nah, jadi konsepnya seperti itu, dan sekarang dia di posisi seperti ini guys, di 92.000. Tuh. Nah, jadi sangat simpel sekali kalau teman-teman pingin mulai berinvestasi atau mau trading di kripto ya. Saranku mainnya untuk pemula ya, main aja yang modelnya spot guys, jangan main yang future dulu. Nanti kalau teman-teman udah mulai paham, mulai ngerti, karena harga itu bisa bergerak dengan cepat dalam hitungan hari ya guys. Nah, jadi kurang lebih itulah panduan singkat untuk para pemula ya yang pingin tradingan kripto ya, trading kripto untuk pemula ya. Ini saya sarankan ya Bitcoin aja dulu guys ya. Tapi terserah ya, kamu mau trading Ethereum, BNB dan segala macam ya silakan. Cuman kalau aku pribadi untuk yang bener-bener masih awam, masih pemula, saranku mainnya Bitcoin dan mainnya juga di spot guys. Ya, karena kita kan mikirnya nggak usah ngomongin profit aja ya guys. Yang kita pikirkan kan mengurangi resiko kerugian. Jadi teman-teman tuh jangan berpikir profit berkali-kali lipat, tetapi sebenarnya teman-teman tuh harus pikirkan berapa resiko yang teman-teman bisa tanggung gitu, dan usahakan menggunakan uang dingin ya, atau uang yang benar-benar kalaupun ya ada kerugian atau hilang atau rungkat, teman-teman tuh nggak masalah gitu loh ya. Artinya teman-teman masih bisa makan, masih bisa bayar-bayar kewajiban gitu untuk kebutuhan keluarga atau sekolah dan macam-macam. Nah itu teman jangan sampai uangnya itu terganggu ya, kayak gitu. Karena masalah kripto apalagi sampai hutang ya, menurutku jangan sampai ya guys, kayak gitu. Nah itu ya guys cara sederhananya ya, lebih baik tradingnya yang spot kayak gitu ya. Dan itu tadi teman-teman, kalau mau join di BitNasdaq silakan saja, linknya sudah aku sematkan. Kalau mau ikutan nambang juga oke juga di sini untuk pendapatan
secara pasifnya ya, setiap hari akan dapat pendapatan secara rutin kayak gitu, pun dikit demi sedikit kayak gitu guys. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka silahkan like, kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Tetap semangat dan ciao.